Ini mereka udah kayak ngebaca nih gimana cara gue sampai ke late game, ya udah ambil titik tengahnya terus aja dan motong-motongin orang yang datang belakangan. Tapi tadi melihat ada elimination feeds di mana satu pemain 69 keculik, tapi sepertinya masih bisa diselamatkan kembali bangkit dengan 4 pemainnya bergeser sedikit menuju ke arah Bigetron dan juga Void Donkey. Satu pemain dari Void Donkey sudah tertangkap. Ada Arena juga di sekitaran dari Void Donkey. Ternyata memang dari Void Donkey terjepit depan dan belakang, walaupun yang paling dekat dengan Void Donkey adalah Bigetron. Ya, terpantau dari percobaan lemparan utility yang masih terus-terusan dilontarkan dari kedua belah pihak. Belum ada yang knockdown lagi dan kayaknya udah mulai semakin melebar lagi dari player tim Bigetron. Dari seorang snipe coba untuk bisa melebar ke bagian sebelah kiri, coba untuk mengcook sebuah grad lagi, dan ini sih kalau misalnya tepat bisa dapetin buy one get one, tapi masih belum bisa begitu on point granatnya, masih selamat, masih 69. sama-sama berjaya. Dan ini sih bahaya sih kalau kita ngelihat ya, 69 makin mepet lagi cari-cari informasi. Itu Krypton udah di belakangnya Bigetron, Cijal tinggal nunggu waktu dan juga timingnya aja. Kira-kira siapa yang menang antara Void dan juga Bigetron? Tapi Raizak berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown dan bahkan Raisingnya down dan Bigetron rata dipulangkan oleh Void, Donkey, ID dan 69. 69 akankah mereka komit? Ternyata enggak. 69 enggak komit karena Arena yang jauh lebih komit lagi untuk mendekat ke dalam area defensifnya Void, Donkey, ID. Iya, balik kandang ya kayaknya dari 69. Lebih baik seperti itu karena kalau misalkan dia ngelebar ke arah utara terlalu besar itu resikonya tinggi. Nggak cuma ada Arena, Void Donkey, ada juga Vikings yang tiba-tiba sudah mulai mendekat, yaitu Kwan Ji. Void Donkey saat ini terjepit dari kanan dan belakang. Ada satu granat yang dilemparkan oleh NC2. Sepertinya itu hanya sebuah gertakan saja. Sementara waktu dari Void Donkey, apa yang akan dilakukan? Vexi down karena Kwang begitu dekat. Dan kunciannya ada di Kwang. Kalau Kwang bisa ditaklukkan, Void Donkey bisa menang. Tapi masalahnya Kwang terlalu keras saat ini, masih dengan DBS-nya rata. Void Donkey rata. Hanya perlu satu Kwan Ji untuk memulangkan Void Donkey seutuhnya. Dan Tuh. bahkan backupnya belum pada datang loh, Kak Belum Flo. pada datang. Belum pada datang. Kuang doang sendirian Tapi maju. memang diganggu juga sama Arena dari belakang. Di distract. Jadi nggak bisa banyak movement si Void Donkey-nya kan. Harus sisi belakang, sisi depan. Tapi memang ya kayaknya abis adrenalin rush gitu kan. Abis masuk ke arah zona, perang juga sama berbagai tim. Inilah kalau ketika lu udah ditekan gitu kan, udah adrenalin, dipaksa terus perang lama-lama nggak fokus juga. Itu kayaknya si Vikings juga dalam tekanan kayaknya gue harus dapat elim banyak nih. Sebanyak-banyak ini. Sebanyak-banyak. Sama chicken sekalian, 2 gitu kan. Makanya. Terus si Kwan tuh udah kayak, Kwan Ji udah kayak, udah gue main sendiri aja lah. Wah, Maju. backup, sabar, backup, sabar. Udahlah, tahu sendiri aja udah. Sendiri juga bisa. Soalnya mungkin dari kalkulasinya Kwang adalah si IR-nya udah mulai ganggu. Jadi ada kesempatan buat yang nge-pressure balik. Dan ini adalah replaynya. Woi, sabar. Sabar. Tengah-tengah Reza kayak teriak-teriak, Vexi masih nyantai main gitu dia. Yang paling tenang tuh emang cuma Kentang sama Vexi. Yang kalau misalnya ngerata-ratain tuh udah mereka tenang. Kalau Zeta Tapi kan kalau El Zeta, Meja. iya, El Meja naik-naik. Oh iya bener. Iya. Tadi ada di klipnya juga ya untuk di awal sebelum nungguin PMSL. El Meja. El Meja. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa ada panggilan El Meja di Void, nah itu nonton PMSL Fall dah Kan El finalnya. Meja 2. Ada 2, satu dari Malaysia, satu dari Indo. Betul. Jadi nggak apa-apa, nggak diklaim. Tapi ini dari Vikings ada satu lemparan granat menuju ke arah Arena. Kayaknya fightnya seru banget nih di bagian pinggiran zona. Seru banget, Win. Seru Ayo, banget Win. sih, ini seru Terus, Win. banget sih. Ini kira-kira siapa yang menang ya? Arena atau dari tim Viking? Dua-duanya sama-sama lagi berebutan poin, tapi memang Arena yang jauh lebih diuntungkan posisinya. Mereka secara posisi klasemen itu udah dipastikan lolos ke Super Weekend. Sedangkan untuk tim lainnya yang sedang mencoba kembali untuk naik ke atas, Viking, mereka sih butuh boostingan poin yang meledak-ledak luar biasa kalau pengen lolos. Jadi kita bisa melihat kembali fightnya seperti apa, dan banyak sekali smoke utility yang coba dikeluarkan juga dari Viking maupun dari Arena. Dan sejauh ini 3 player masih bertahan untuk Arena. Dan Viking juga ternyata diganggu, di distract di bagian belakang, lagi-lagi 69. Dia tahu betul di mana tim-tim yang lagi perang, lagi ngebuka tembakan, langsung mereka datang, digangguin, dan dia melihat adanya smoke, langsung di-spray gitu aja dan berharap akan mendapatkan sebuah hitmark dari player yang mereka inginkan. Tapi sedari tadi 69 nembak, itu New Era udah set up cuy. Dia udah main di bagian seperempat zona, dia udah mulai ngelebar juga. New Era mendapatkan Sakura. Sementara dari Tiger akan sibuk dengan satu pemain Vikings lainnya, itu Corn T, pemain X dari tim Flash yang saat ini tidak berdaya untuk bisa menggendong kawan-kawannya juga. New Era akan berusaha untuk menjadi satpam zona. Ini benar-benar bahaya sih.
tadi New Era soalnya udah chicken cuy. Ini udah ngerti dia cara main buat apa sih bertahannya dan itu bagus. Karena balik lagi kalau kita ingat New Era ini kan ada Zuli. Iya, Zuli ini legend. legend juga dari zaman PMCO. Iya, jadi udah pasti ada beberapa pandangan-pandangan juga yang dia kirimkan kepada kawan-kawan. Dan tadi di interview juga ditanya gitu kan, apa rasanya balik lagi ke competitive scene. Dia tuh bilang kalau misalnya ternyata saat ini udah mulai pada keras-keras semua. Kayak bocah-bocah sekarang nih, Iya. aimnya keras-keras banget gitu Iya. kan. Itu dia yang bikin akhirnya mungkin dia tertang-tang gitu loh. Makanya kan namanya New Era gitu. Mungkin posisinya si Zuli ini kayak potato gitu kalau di PD. Ya. Jadi kayak aimnya itu di nomor 2, yang utama adalah nge-guide timnya. Gimana Benar. caranya memastikan mereka masuk ke late game, cari tempat yang enak, lalu ya udah nge-support mereka dalam fight gitu kan. Benar. Tapi justru bekal-bekal yang kayak begitu yang membuat playernya pun bisa long lasting gitu gak sih, bertahan ya kan, Betul. yang diperlukan. Hmm. Karena kalau kita ngeliat penembak sekarang orang udah pada jago nembak ya kan, tapi yang mereka bermain dengan insting, permainan pikiran mereka yang otaknya tuh jalannya tuh cepat banget tuh yang dibutuhkan dan bisa bertahan sampai sekarang. Dan contohnya yang disebutkan ya kan, dari Kavlo, dari Cijeli juga, untuk tim Void ada Potato. Tapi kita akan fokus juga untuk fight yang sedang terjadi kali ini, tracking menggunakan M4 dari seorang NC2. Belum kita on point untuk mendapatkan sebuah knockdown, tapi setidaknya jalur pembuka mereka bisa masuk ke dalam zona yang sekarang sudah memasuki stage yang ke-6. Ini zonanya open field sih dan akan ada banyak terrain, tapi terrainnya tuh bukan terrain sempit, gimana ya ngomongnya? Kayak lebar ngelandai gitu. Open. Nggak open field. Gimana ngomongnya ya? Kayak ngelandai, tapi ada beberapa Gundukan-gundukan. cekungan-cekungan. Ya, bukit-bukit kecil lah ya. Bukit-bukit kecil gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit tricky juga untuk main di open field kayak gini. Sulitnya itu karena ketika kita ambil satu bukit, ada bukit kiri kanan lagi yang bisa kayak gini ya kayak gini, yang bisa bikin kita malah jadi open gitu kan dengan angle-angle lain. Jadi emang Iya. kita harus mempertimbangkan juga dari posisi kita open dari mana aja dan berapa jauh nih gue bisa ngebuka badan buat ngintip-ngintip ke lawan, coba ngejailin lawan-lawan sekitar kita. Karena udah masuk zona-zona 6, 7, pressure is real gitu kan, kayak orang tuh mau gerak aja karena mikir-mikir satu gerakan salah gue bisa knock, bisa di-push, bisa rata tim gue. Ya, Coba karena gue iseng ngintip ke lawan dan pengen coba knockin mereka. bener. Karena memang kalau misalkan kita lihat juga penyebarannya adalah kebanyakan di bagian pinggiran. Gak ada yang mau ngambil tengah sama sekali. Ini kalau ngambil tengah udah pasti auto jadi samsak tinju dari semua tim yang sudah bertengger. Bahkan sedari tadi kita lagi ngomong, ini Boom udah ngambil arah jam 12, itu dia Ponbit udah terpantau di elimination feeds-nya. Satu pemain dari iArena sudah mulai di take down, bahkan ada beberapa follow up kembali yang membuat iArena harus terusir. iArena tarik mundur karena bagian belakang. Pusing 7 keliling dari iArena dan mau nggak mau iArena akan masuk menuju ke arah kandang dari New Era. Here we go, iArena versus New Era. Tiger X mendapatkan satu pemain di bagian second floor-nya, Wixter culik. Tapi dari New Era masih ada 2 yang terakhir lagi, tapi sementara melihat adanya third party 69 Sondara yang mulai mengganggu dan membuat iArena ataupun New Era agak sedikit tidak fokus. Iya, dan terbuka sekali posisinya seorang Sondara, benar-benar open field dan berhasil bisa didapatkan sebuah endingnya menggunakan Auger seorang Tiger X dari tim iArena. Dan kita pantau kembali dari tim 69, kayaknya Hook 2K juga terknockdown, berarti tinggal satu yang terakhir last man standingnya yang bertahan di tengah-tengah keramaian yang sedang terjadi untuk seorang Stensky. Dan baru kita mention the last man standingnya, Stensky dipulangkan juga langsung ke lobby, membuat dari 69 puas di hashtag yang ke-7 dengan poin eliminasi yang juga mereka bawa pulang. Totalnya ada 6, sementara waktu juga masih ada 6 tim yang tersisa. Dan gundukan-gundukan ini yang tadi jelas sama Cijel membuat fight itu bener-bener tricky banget. Semuanya harus konsisten menjaga badan mereka masing-masing, kanan kiri depan belakang semuanya nampaknya akan menjadi posisi yang patut kembali tingkatkan lagi untuk awareness-nya. Ini posisi kayak gini, ini Boom rajanya gak sih? Iya, ini Boom rajanya. Ini mainan Boom banget cuy. Mainan Boom banget dari bukit-bukit, open field, nggak Ih. banyak compound gitu kan. Dimana Boom bisa ngeflank kiri kanan, ngecegat-cegatin. Ini game Boom banget sih. Ini kalau dapet chance-nya Boom bisa chicken sih. Lagi. Dan jadi tim pertama yang tembus triple digit. 3. Ya. Match kelima ini kayaknya mainannya Boom memang. Tapi sementara dari iArena bakal langsung masuk aja menuju ke arah New Era. Tapi New Era masih bertahan dengan adanya Silin dan juga Noval. 2 pemain tersisa. Harapan bagi New Era
berharap bisa memperpanjang billing waktu permainan mereka. Tapi di sisi yang lain, Sam9 bertemu dengan Homeboyz. Derby Malaysia saat ini terjadi. Todak pun datang ikut-ikutan. 3 tim Malaysia akan bertemu. Masuk dari arah jam 7. Tapi posisi yang paling gak enak adalah Homeboyz. Kena cegat depan belakang. Combo-wombo granat dari Todak dan juga Sam9 membuat Homeboyz tidak berdaya. Tapi Todak ada satu pemain yang tertangkap, terculik dia. Todak hanya menyisakan 2 saja. Tapi Sam9 masih dengan 4 pemainnya dan ada kemungkinan Sam9 yang bisa ngenyayurin mereka. Iya, karena Sam9 tidak ingin untuk di-steal ya poin eliminasinya oleh tim Todak. Tapi Todak kedatangan tamu lagi juga dari tim Indonesia. Boom Esports muncul di bagian belakang dari sisi backline tim Todak. Mendapatkan sebuah poin eliminasi. Dan another lemparan utility juga datang dari sisi tim Todak untuk kembali mengincar posisinya Boom. Tapi Boom juga nampaknya kembali lebih kokoh lagi dan akhirnya meratakan Todak untuk pulang di posisi yang kelima. Yes, Boom sudah mengumpulkan 7 eliminations, bahkan dapat refreshment airdrop juga. Boom, tadinya mau masuk lewat arah jam 12, mendengar ada huru hara mungkin ngelihat dari seberang juga, akhirnya muter dia untuk masuk dari arah bagian bawah. Berniat untuk menjadi third party dan Zero memegang senjata haram. Senjata kematian juga sudah dipegang, bahkan ada satu granat sudah mulai dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Tapi Sam9 masih dengan posisi yang sama, lebih memilih untuk mengganggu dan mengusir New Era terlebih dahulu. New Era hanya dengan 2 pemain. Dan utilities dari tim-tim Malaysia lain pun gak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari Sam9 sisa 1, New Era ada 8 memang, tapi Homeboyz hanya 3 fragnatesnya. Boom, punya 15 fragnatес. Jadi secara hitung-hitungan Albert Einstein lagi-lagi ya. Kalau dari utilities, ini Boom yang punya kesempatan. Tapi kita nggak tahu. Lagi-lagi bola itu bundar, circle itu bundar. Bundar apa bulat? Bulat dong. Oke lah, bulat Karena kalau kalau bundar itu kan 3D kan. Ya udah kalau gitu, bulat. Karena Frenzy juga sudah mulai menembakkan peluru-peluru bulatnya menuju ke arah bagian depan. Ada beberapa pemain-pemain Bulat. New Era yang sudah Bulat. dibulatin. Enggak. Iya, peluru bahasa Pelurunya Inggrisnya, bulat. iya. Oh iya bulat. Bukan bulat peluru. Oh benar, bulat. Nggak salah, karena tembakan dari Ponbit juga nggak salah menuju ke arah New Era, Windy. Betul, dan ini juga nampaknya nggak salah sih kalau memposisikan dirinya di tempat ini untuk seorang Ponbit dan berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown untuk posisinya tim New Era. Coba untuk mengkonfirm poin eliminasi. Jangan sampai di steal untuk poin eliminasinya. Dan bahkan di bagian sebelah sisi kirinya Ponbit juga sudah mulai ramai sekali yang coba untuk berhampiran. Dan baginya kelihatan coba dipecahkan lagi, coba diludahkan lagi untuk mendapatkan sebuah explosion damage-nya. Dan akhirnya Ponbit bisa mendapatkan sebuah eliminasinya. Dan akhirnya New Era dituntaskan langsung di wipe out ke lobby di hashtag yang keempat. 3 tim tersisa untuk Boom, Sam9 dan juga Homeboyz. Yap, tadi kita sempat bilang hitungan Albert Einstein, Boom. Tapi lagi-lagi Thomas Alva Edison bilang Sam9 yang chicken kali ini. Oke, kita bakal lihat adu teori ya. Iya. Dari 2 otak terhebat di dunia ini. Ya, itu dia karena Sam9 masih dengan 4 pemain dan tiba-tiba Sam9 juga udah menggunakan vehicle-nya bakal nge-push pemain-pemain dari Boom. Ada Yami yang sudah melemparkan 1 nades tapi tembakan bertubi-tubi. Mana juga ada pemain-pemain dari Sam9. Yami mendapatkan 2 pemain secara sekaligus. Sam9 saat ini terjepit, terpojokan. Masih ada Viren di depan sana tapi sudah terdeteksi oleh seorang Zero. Viren masih bisa mendapatkan frenzy tapi masalahnya Zero terus memberikan informasi kepada kawan-kawannya. Sam9 yang terakhir. Sam9 masih ada tapi Hilton yang mengganggu. Pemain terakhir dari Homeboyz yang ikut-ikutan dari bagian belakang. Oke, tinggal 2 untuk Boom Esports kali ini. Dan kayaknya Yambi dan juga Ponbit akan coba mendapatkan posisinya Viren terlebih dahulu dari tim Sam9 bagian sebelah kanan, sedangkan di sebelah kirinya juga masih ada halauan dari tim Homeboyz melihat bangun dan akhirnya Viren akan mendapatkan sebuah Hilton kah? Tapi kayaknya lemparan utility berupa granat masih belum gitu on point. Ponbit nampaknya coba untuk bisa make a play dan tinggal yang terakhir. Satu lagi Homeboyz Hilton, the last man standing yang akan coba ditaklukkan oleh kedua punggawa terakhir Serigala kita dan Boom, Yami, Ponbit, next dan akhirnya chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports. Let's go, stay hungry, Hungry Beast. Itu dia, emang udah mainannya Boom. Iya, ini Open game field. Boom. Udah game Boom banget. Open field ya Miramar ya dengan bukit-bukit yang ada. Apalagi